Kasus pembunuhan Indriana Dewi Eka Saputri alias Indri menjadi sorotan publik setelah jasadnya ditemukan terbungkus selimut di Kota Banjar, Jawa Barat. Cinta segitiga ditengarai menjadi pemicu pembunuhan Indri. Di Treskrimum Polda Jabar telah mengamankan para pelaku yang tega menghabisi nyawa Indriana Dewi. Indriani Dewi Eka Sariputri alias Indri menjadi korban pembunuhan keji yang dilakukan sepasang kekasih dan seorang pembunuh bayaran. Usai dibunuh, jasad perempuan 24 tahun itu dibuang oleh para pelaku di wilayah Banjar, Jawa Barat. Pelaku pembunuhan adalah sepasang kekasih Didot Alfiansyah dan Devara Putri Prananda. Keduanya menyewa pembunuh bayaran bernama M. Reza. Sementara Devara Putri Prananda diketahui merupakan calon legislatif DPR RI Partai Garuda, daerah pemilihan Jawa Barat 9 yang menjadi otak pelaku pembunuhan. Ketiga pelaku kini sudah diamankan di Treskrimum Polda Jabar, termasuk juga sejumlah barang bukti, seperti satu unit kendaraan minibus yang disewa dari sebuah rental di Jakarta, barang-barang milik korban, serta selimut untuk membungkus jasad korban. Polisi mengungkap kasus kematian Indriana Dewi merupakan pembunuhan berencana dengan motif cinta segitiga. Polisi juga sudah memeriksa tersangka dan belasan saksi dan berencana menggelar rekonstruksi mulai dari perencanaan awal pembunuhan di rumah tersangka Devara Putri Prananda hingga para pelaku membuang jasad korban di wilayah Banjar. Untuk perkembangan saat ini kita masih melengkapi pemeriksaan saksi maupun tersangka. Untuk saksi yang sudah kita periksa sebanyak 15 orang. Dan rencananya besok kita akan melakukan rekonstruksi secara utuh, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan eksekusi terhadap korban, sampai dengan Cirebon, sampai dengan para tersangka membuang jenazah korban di Banjar. Jasad Indriana Dewi Eka Saputri ditemukan pada hari Minggu 25 Februari 2024 di tepi jurang kawasan Banjar, Jawa Barat. Warga yang menemukan jasad tersebut langsung melapor pada polisi. Mulanya identitas korban menjadi teka-teki. Namun tak lama diketahui korban bernama Indria Dewi Eka Saputri yang berdomisili di Cipinang, Jakarta Timur. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Polda Jawa Barat rencananya akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang melibatkan seorang caleg DPR RI pada hari ini di dua lokasi, mulai dari lokasi pertama di Bogor hingga lokasi pembuangan jenazah di Banjar, Jawa Barat. Sudah ada rekan-rekan kami, Usep Saripudin di Polsek Babakan Madang dan Aditya Triwahyudi di Banjar, Jawa Barat. Kita ke Usep terlebih dahulu, lokasi pertama yang akan digelar rekonstruksi. Usep, pukul berapa nanti rekonstruksi akan berlangsung? Ya, Putri Windasari dan pemirsa dapat kami sampaikan bahwa saat ini di Polsek Babakan Madang, di mana nanti mereka sebelum melakukan rekonstruksi akan berkumpul dulu di sini untuk melakukan apel dulu, kemudian juga setelah itu nanti akan menuju ke lokasi di mana titik di mana mereka akan ada salah satu rumah makan di mana tergambar di dalam televisi ini. Itu merupakan salah satu tempat makan di mana sebelum dieksekusi korban itu diajak makan terlebih dahulu di tempat seperti ini, dan kemudian juga nanti dilakukan rekonstruksi di tempat tidak jauh dari tempat saya mengabarkan, tepatnya di kawasan Bukit Pelangi atau Rainbow Hill ya, dan itu di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ada beberapa orang yang dari Polda Jabar di Treskrimum yang saat ini sudah berada di Polsek Babakan Madang. Sejam tadi sudah menunggu kedatangan dari Wazir Reskrimum yang akan hadir di tempat ini, kemudian juga membawa sejumlah anggota yang akan melakukan rekonstruksi di lokasi langsung di TKP nanti. Dan pukul 9 rencananya nanti akan didahului dengan apel dulu di sini di tempat saya mengabarkan. Lalu kemudian mendatangi tempat lokasi, kemudian sampai dengan bagaimana cara pelaku menghabisi nyawa korban. Di antaranya ada
GA kemudian DP yang keduanya adalah merupakan pacaran menurut informasi, dan juga pelaku ataupun eksekutornya yaitu MR yang nanti kemudian sang eksekutor ini juga akan diperagakan bagaimana dari awal sampai dengan akhir, yang kemudian nanti disampaikan bagaimana Indri Dwi Eka Saputri itu yang sang caleg DPR RI itu untuk direkonstruksi ulang di tempat tidak jauh dari saya mengabarkan. Demikian kembali ke Anda, Putri Windasari. Baik, terima kasih Usep Saripudin mengabarkan langsung dari lokasi pertama yaitu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya kita ke rekan Aditya Trihayudi di Banjar, Jawa Barat. Adit, nantinya informasinya akan ada berapa adegan yang diperagakan oleh para tersangka di lokasi Anda? Ya, Putri Windasari dan juga pemirsa, rencananya memang Polda Jawa Barat akan kembali menggelar rekonstruksi di beberapa lokasi di wilayah Kota Banjar ini yang menjadi tempat penemuan jenazah Indriana Eka Saputri. Nah, sebelumnya memang pada tanggal 2 Maret hari Sabtu pekan kemarin, Polda Jawa Barat ini sudah melakukan rekonstruksi dengan mendapatkan 38 adegan, yaitu di lokasi pertama di bengkel, di mana mobil yang digunakan oleh para pelaku ini sempat rusak dan masuk ke bengkel, hingga pelaku ini membuang jenazah korban yang jaraknya sekitar 20 meter dari bengkel. Nah, namun pada tanggal 22 Maret satu pekan kemarin itu rekonstruksi gagal dilakukan di lokasi kejadian karena memang kondisinya tidak memungkinkan lantaran banyaknya warga yang berkerumun di lokasi kejadian sehingga dikhawatirkan tidak membuat fokus ke petugas yang akan melakukan rekonstruksi. Namun informasi yang kami terima, Polda hari ini juga akan kembali menggelar rekonstruksi, diawali di Bogor yaitu daerah Sentul dan Babakan Madang, hingga akhirnya para pelaku membawa jenazah Indriana Eka Saputri ini menuju ke Pangandaran, namun mereka menggunakan jalur Pantura yaitu ke Cirebon, ke Kuningan, dan saat di Kuningan diketahui bahwa mobil yang dikendarai oleh para pelaku termasuk jenazah yang berada di dalam mobil itu menabrak sebuah tembok, hingga akhirnya para pelaku ini menyewa mobil derek atau towing hingga masuk ke Ciamis, dan mereka sempat masuk ke sebuah penginapan hingga akhirnya para pelaku ini mencari bengkel untuk membetulkan mobil mereka yang rusak. Ketika mereka ke bengkel, namun spare part tidak ada, akhirnya mereka menunggu beberapa hari hingga spare part datang. Nah, di saat jeda waktu tersebut, pelaku ini akhirnya membuang jenazah Indriana Eka Saputri ini ke jurang yang jaraknya tidak jauh dari bengkel. Putri. Baik, terima kasih Aditya Trihayudi melaporkan langsung dari Banjar, Jawa Barat. Sebelumnya ada rekan Usep Saripudin dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan.